itu lagi pada mabok. Mabok. Panitia juga kalau bisa ada polisi dibilangnya ini acara ulang tahun. Gue lagi main pas orang tuh dibanting-banting. Tembok, bang, gimana ini eksplorasi dari kita aja. Kalau Tangerang begitu, kadang-kadang. Halo Tangerang Popang, gimana nih kabar kalian semua? Gua PW Pujasera akan menjadi host di perdana podcastnya Tangerang Popang. Dan di episode perdana kali ini, kita kedatangan tamu special performance dari musisi Skin indie khususnya dari Tangerang. Dan mereka ini sudah 4 tahun lebih berkarya di Skin musik indie khususnya di Tangerang. Mungkin kalian sudah tahu, yang belum tahu kita langsung aja ya, kita lihat nih dari special performance dari Juice Confused. Yo! Sekarang gue lagi ada tempatnya podcast Tangerang Popang. Yeay, gimana nih? Juice Confused. Halo. Wih, gila, lama banget nih gak pernah ngeliat nih. Sama nih, udah lama kita nggak ketemu. Gimana nih kabar kalian Juice Confused? Alhamdulillah baik. Oke, gue mau tau dong sekarang kesibukan kalian masing-masing apa nih? Dari gue ya. Iya, oke. Gua ya masih kerja, Oke, kerja. ngurus anak, ya. Oke, sudah berkeluarga berarti ya? Iya, ngurusin anak, kayak gitu aja. Sama paling kesibukan tambahnya. Jadi wakil RT sih. Iya, sibuk-sibukin itu doang. Oke. Gue nikmat. Bon, gimana Bon kesibukannya Bon? Ya kesibukannya masih kerja sih. Masih kerja. Kerja aja. Oke, kerja. Dan Reja sibukannya? Oh iya, kesibukannya sekarang menjadi seorang bapak yang Menjadi menjaga seorang anak dan bapak. istri. Masih Oke. kerja. Oke. Gue pengen tahu nih, Juice Confused, sejarah berdirinya Juice Confused itu kapan? Boleh ceritain berdirinya kapan, ceritanya seperti apa? Apakah memang sejarah awal langsung berdiri nama Juice Confused atau memang ada sebelum nama lain? Boleh salah satu siapa yang ngejelasin tentang Juice Confused? Siapa kira-kira? Ada lah yang paling sejarah. Jadi awalnya itu dari kita satu sekolah. Suatu Awalnya kita satu sekolah. sekolah. Di sekolah itu kan anaknya badung-badung semua, angkatan kita badung-badung. Itu Badung. Termasuk Boni ini ketuanya, kepala suku dibilang. Nah caranya sekolah bikin Kan gue pakai gua dong. biar Kalau ini. kreatif, biar ini dibikin wadah recording. Jadi di waktu SMA itu dibuatin recording sama guru kita sama Pak. Ini kompilasi. Kompilasi Hmm. kompilasi dari SMA 4. Nah, kita kebentuk ya kayak gitu aja sih, main comot-comot orang aja. Oke, berarti tadi Hani bilang basicnya Badung ya? Badung awalnya Badung banget. Terus bikin berkarya. Berarti artinya apa? Walaupun Badung boleh berkarya atau gimana nih? Dulu biar nggak kemana-mana Badungnya, jadi di sekolah aja, jadi buat kompilasi gitu aja udah. Oke, berarti sangat mudah sekali tujuan dari guru sekolahnya supaya tidak Badungnya meluas ya. Iya. Di internal aja ya. Sebenarnya sih nggak mulia. Dulu namanya bukan Juice Confused. Oh, bukan Juice Confused. Namanya apapun, Bad Brother for My Sister. Oh, iya. Apa dulu? Bad Brother for My Sister. Boleh tahu? Nah itu nggak tahu kesimpul itu. Apa tuh? Bad Brother for My Sister. Jadi itu ceritanya gimana namanya juga anak sekolah ya. Jadi suruh bikin kompilasi. Oke.
awalnya tuh nama kita asal comot aja, Asal comot. asal comot. Namanya Bad Brother for My Sister. Itu lihat di stiker nggak sih? Saya lupa itu. Tahu apa tiba-tiba ganti ke Juice Confused karena dari teman dulu satu tongkrongan. Oke. Dia tuh main dulu tuh kalau yang anak sekolah 2007 2008 Apa sih? familiar ya sama MiG 33 ya. Oh, Mitri. Betul, sama zamannya Aku juga main itu. Enggak, bukan ada kelas gua. Gimana sih? Nah itu nickname. Nah, jadi teman kita ini namanya adalah Awang satu. Nickname dia namanya Juice Confused. Oke. Pas gua mau main sama anak ini kayaknya oke juga ya buat jadi nama band ya. Karena gua izin nama itu orang. Akhirnya udah Bon pakai aja buat nama band lu katanya. Jadilah Juice Confused. Begitu aja sih sebenarnya dari bercandaan doang. Bercanda ya. Tidak ada filosofi nama-nama. Oh enggak, udah. Oh, Nggak ada. Panjangan aja Bad Brother for My Sister. Panjang banget, Panjangan. ya kecek udahlah gitu aja. Kalau dulu kalau panjang namanya stikernya panjang. Jadi kalau bikin A4, kalau nggak panjang dikit udah kata tuh. Oh, Rugi. faktor ekonomis ya berarti ya. Ekonomis. Anak SMA bos. Nah, nama sudah. Berarti nama Juice Confused itu berarti bukan nama dari awal ya. Bad Brother for My Sister. Terus pertama kali dibentuk langsung berapa orang? 3 atau 4? Bisa kan kalau pang biasanya kan 3 orang nih kan? Ini langsung 4 ya. Kita langsung empat. Boleh tahu siapa dia yang dibentuk nama-namanya? Dulu awal gua bentuk, gua di lead gitar sama vokal gua ya kan waktu ya. Terus ada Hamid tuh dulu ini Hitam. hitam Wah, Ritem. ya, Oke. sebagai vokal dan drum. Sama satu lagi ada teman kita nggak bisa hadir, katanya lagi turnamen cupang ya. Oh iya, memang sekarang tuh gua lihat memang lagi musim cupang. Beta Betul. bos beta. 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 Kata pendidikan kok cuma beta dulu itu. Iya, Dia tuh namanya Tito, dia pemain bass. pemain bass. Ya. Oke, kalau begitu pertama kali berdiri langsung konsepnya sudah buat lagu atau memang bawain lagu-lagu orang lain? Pertama kali berdiri Juice Confused itu? Pertama berdiri itu dulu kita cover ya sebenarnya di zaman-zaman SMA di era kita ya. Kita tuh lagi bukunya kalau topang bling gitu. Oke. KBB. Itu ya tiba-tiba flash close head. Close-nya. Iya, kita itu split up karena skillnya ini ya. Dan kebetulan terinspirasi sama mereka juga. Main Is. Oh iya, Main Is dulu keren banget. Dia Jos lah dulu ya. Pada eranya akhirnya dari situ kita bikin lagu aja yuk. Kita bikin lagu sendiri. Siapa tahu aja iseng-iseng gitu kan bisa didengar sama orang, ya udah akhirnya kita bikin lah album tuh pertama EP. Pertama apa no? Enggak, namanya kompilasi dari Kompilasi orang itu ya, bikin lagu tuh, ya. harusnya sendiri. Itu masih lihat nih. Oh iya, dari situ harus lagu sendiri-sendiri. Akhirnya kita terusin bikin lagu. EP pertama ada berapa pun ya? 8. 8. Ada 8 lagu, akhirnya kita udahlah bikin EP yuk kata dia. Kita bikin aja di skin indie. Awalnya sih emang nggak niat juga sih, Bo. Cuma karena namanya muda ya kita ya, muda baru sekolah, lulus. Karena waktu itu juga gigs tuh lagi heboh-hebohnya ya. Iya, pada 2008 itu gigs lagi happening banget di sini. Kita manggung di Javu ya, Stardust, seperti itu sih. Oke, berarti ini terus juga Juice Confused ini sebenarnya genrenya apa sih? Pada awal mungkin berdirinya udah ditetapin kok udah langsung bikin lagu aja gitu. Genre. Genre apa ini Juice Confused? Genre sebenarnya ya awal-awal mah kita dulu Dulu melodi kita ya gimana ya? Ada melodramatik punk. Melodramatik punk genrenya. Iya. Akhirnya Kalau ditanya artinya aku juga nggak tahu apa. melodramatik punk. ya secara garis besar sih melodik lah. Melodik. Akhirnya dari situ kita terinfluence dari NOFX. Kita tuh sering dengarnya NOFX, Rancid. Awal mulainya karakter CGC ini, Juice Confused ini terbangun tuh dari NOFX, oke. Rancid, SID saya juga suka. SID. Dan Sukamti juga saya suka ini. Berarti influence Juice Confused itu nggak jauh dari situ ya? Nggak jauh. Kalau dari pribadi masing-masing punya influence nggak? Hampir rata-rata sama sih. SID, Hampir sama. NFP. Terus apa ya paling? Yang ada udah gitu aja. Karena kita kalau dengerin terus di studio ya, studio 15, udah dengerinnya satu lagu, udah saya dengerin semua, jadi semuanya sama.
Pitbull. Kenapa tuh? Lagu Pitbull. Nah, sekarang mau gali nih, lu masih inget gak lagu-lagu dari Juice Confuse dulunya apa aja? Mulai, siapa yang tahu siapa deh? Keren-keren nih, yang mau jawab. EP pertama ya. Iya, Ini gue inget nih kalau salah. Ya. Let Me Hear. Let Me Hear, oke? Tampan dia. Setampan dia. Fenomena. Apa yang bahasa Inggris itu satu lagi? Personil aja lupa lagunya ya. Awal-awal Corona. Yang kedua, Itu pertama. Pertama ya ini. Kedua kita nulis. I'm Message for Bad. Itu kedua. Kedua, oh yang pertama. Little fucking Little fucking Beast. sama ini apa namanya? Apa ya? Saya juga lupa sih kalau yang album pertama tuh. Soalnya emang itu My album Stupid Girlfriend. My Stupid Girlfriend. Yang di bawah yang Yang dibawain ya gitu-gitu aja sih. Jadi setelah dari EP itu keluar, ya namanya kita baru coba-coba bikin lagu ya, jadi lagu seadanya. Dan di EP kedua baru nih terbentuk karakternya dari JJ ini kayak gimana gitu. Oh, jadi lu ibaratnya Belum mateng lah istilahnya. awalnya iseng punya lagu, yang penting isi listening dan ini jalan aja gitu. Belum berkarakter banget, belum ada komitmen ya. Nah, kita di awal itu bukan ini jatuhnya ya, kita pertama ada satu lagu recording, masukin handphone atau kesebar kemana. Oh, single ya. Nah, ada lagi kita ke Jones 1, 2 langsung masukin handphone kesebar. Nah, kalau yang EP kedua baru dimatangin kita rencanain mau berapa lagu, mau konsepnya kayak gimana itu di kedua. Ini masih gua akuin awal berdirinya GC ya. Yaitu lagu Corona. Gua pikir nih netral gitu karena udah rollingnya gitu kan, udah rolling, melot-melotnya gitu. Gua pikir netral gitu, beda gitu. Memang yang secara gue lihat pribadi sih yang menjual tuh Corona. Apalagi yang merepresentasikan anak-anak galau tuh kasih pertama dia tuh. Nah, gue pengen tahu nih soal masalah lagu. Kalau yang setampan dia itu apa sih lagu-lagunya itu isinya tuh seperti apa sih? Apakah memang pribadi atau memang mau menyampaikan ke masyarakat itu seperti apa gitu? Jadi kalau mau ngomongin lagu ya, kita mau lagu nggak pernah kita konsepin ya. Gak pernah. Rata-rata yang ada dilihat pribadi sih, pengalaman pribadi. Kayak tampan dia, gue curhat no ke si Boti. Iya, itu Boti itu lagi megang gitar, jadi lagu. Oke, berarti Boti punya cewek si Simpo ya. Nah, dijadiin lo Jadi istri sekarang ya. jadi istri. oke, selanjutnya menjadikan istri ya. Sama yang Little Fucking Beast itu lucu juga itu. Little fucking Beast. Nah, itu lagi pada mabok. Lagi pada mabok lagi di studio. Jadi lagu itu pakai apa namanya? Google Translate ya. Google Translate. Masih jago bahasa Inggris dulu nggak ada. Oh, jadi di situ dari juga bahasa Inggris itu. Ya. Padahal karya-karya itu ada bahasa Inggrisnya itu kan. yang jago bahasa Inggris cuma Boni. Enggak. Itu kebetulan. Sedikit lah bisa. Iya. Karena gue dulu maksudnya gue kerja di hotel kan. Hmm. Gue jadi room service atau waiter hotelnya bintang 5 dan kebetulan tuh banyak dari orang luar. Mau nggak mau gue harus bisa bahasa Inggris. Jadi bisa nggak jago sih. Doang. Berarti kan ini soal konsep bikin lagu ya. Ya. Kalau soal misalkan komitmen dalam bermusik di sini seperti apa sih gisi-gisinya, mungkin kan orang belum tahu nih pada zamannya orang di sini pakai satu rame yang gue lihat kan. Kalau di belakang layar seperti apa sih di situ komitmennya apa kan? Contoh nih latihan satu kali dalam penciptaan lagu seperti apa gitu kan. Karena setiap lagu gue lihat nih karakter beda-beda nih, ada yang arah sini, arah situ gitu kan. Jadi berwarna gitu. Kalau komitmen sih sebenarnya isi untungnya ya dulu tuh disupport. Kita disupport sama orang tua kami masing-masing dan kebetulan waktu itu base camp-nya memang di rumah gua. Jadi emang setiap hari tuh kita emang ada di situ. Jadi jatuhnya sih kalau GC udah kayak emang kayak keluarga, jadi udah komitmennya udah sendiri-sendiri aja, udah langsung connect. Oh, berarti di luar band pun sebenarnya kalian tuh sudah berteman nih, chemistry udah dapat ya, berarti nggak susah lagi untuk bangun chemistry ya. Makanya sih, cuman ya udah seiringnya waktu, semuanya sudah mulai dewasa, sudah saatnya menjadi bapak-bapak, ya kita mulai sedikit berpisah. Nah pada zamannya itu dalam pembuatan lagu itu kesepakatan seperti apa? Atau memang ada lagu, yuk
briefing atau memang kan setiap band pasti punya cara masing-masing dong. Pasti punya problem di luar band. Contoh mungkin gue nggak bisa nih, ada keluarga gue, jadi seminggu sekali ngumpul atau memang masing-masing gitu. Kalau di sini seperti apa bentuk komitmen pembuatan lagu dan masalah pembuatan lagu yang tadi gue bilang kalau kita emang setiap hari sering ngumpul, ya kadang gue nih bikin dari nada. Enak nih, simpan. Hani nulis nada, enak nih, masukin lagu, masukin nada. Jadi udah seketemunya kita di rumah aja. Seketemunya pas lagi di studio. Tiba-tiba udah masuk studio, ngulik-ngulik, jamming, jadi satu lagu bungkus, besok itu lagi. Jadi emang nggak ada yang di si Boni masalah lagu atau si Hani masalah lirik, nggak ada. Kalau untuk komitmen lagu sih nggak ada batasan harus mesti ngepang harus kayak gimana, ini mah eksplorasi dari kita aja. Kayak si Boni masukin ska, coba dulu ternyata enak, jadiin. Ada kayak reggae kita masukin, enak kita masukin. Kayak ada kayak yang yang konspirasi itu apa? Arabian ya? Arabian itu eksplorasi aja, nggak ada komitmen harus mesti kayak gini, mesti kayak gini. Tapi dengan benang merah kita tetap di punk rock. Jadi genre-nya Juice Confiance itu sebenarnya alternatif punk rock. Dia jadi global. Misalnya gue dapet ada bisa blues, karena kan itu ada bocoran EP tuh, ada nada blues, ada ska atau dan lain-lain, sampai Arabic gue masukin, tapi tetap benang merahnya kita di punk rock. Jadi global kita semua. Iya, gue pribadi pun sebenarnya ngerasa gitu, bisa lagu ini beda nih, lagu A, lagu B, lagu C. Mungkin ya teman-teman punya penilaian masing-masing ya. Kalau gue pribadi memang ya setiap lagu punya nuansa berbeda-beda. Makanya gue pengen nanya sama Gisi, apakah memang satu lagu nih udah plot lebih ke Arabian, satu kepang, ke apa, kita nggak tahu. Makanya supaya biar teman-teman tahu apa sih rahasianya ketika setiap lagu beda-beda gitu kan. Rahasianya minum jamu musik. Musik. Nggak eksplorasi aja sih intinya sih, pengen jajal, pengen lagu-lagu musik yang beda gitu aja. Oke, kalau kita nggak kesampean satu bikin yang ada kompet gitu. Ya, kompet gua nggak sampai sekarang belum kesampean. Alasannya perbentur sama playernya sih. Playernya mencari yang buat. Gua ada materi lagunya tuh kayak Meksikoan gitu. Cuma pengen gua finishing pakai trompet, triplet ya. Cuma emang belum kerealisasi. Jaja udah sempat vakum duluan waktu itu karena udah pada kerja sih, ini itu kawin bisa akhirnya si warga. Kalau keluarga emang ya semakin dewasa biasanya nih masalah semakin luas dan ada semakin mendalam gitu. Dan juga dewasa ya Pak Bro ya. Dewasa. Pak Reja. Gak apa-apa. Oh ya, Gizi, berarti total sudah berapa album? Berapa? Kalau yang udah keluar sih dua EP ya. Dua EP. Cuma next tuh kita udah nyiapin kemarin tuh hampir 7 atau 8 laguan ya. Buat materi tuh rencananya yang ketiga kita mau bikin full album. Bikin full 11 sampai 14 lagu. Oke. Tapi dari situ isinya udah terlanjur vakum karena balik itu yang gue bilang dia kerja. Karena Hani tuh dulu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu dia kuliah, karyawan. Waktunya udah susah, yang lain juga gua kerja, Reja juga kerja, Tito juga, dan ada yang rumah tangga. Jadi kita udah jarang ketemu. Oke, dan juga gue pengen nanya nih, kalau Gizi selama berkarir sudah perform di mana aja sih? Mana ya kan ya? Siapa yang mau jawab kira-kira? Yang paling jauh di Bali. Paling jauh di Bali, itu dalam acara apa? Tur pas EP kedua. Tur EP kedua. Daerah Lumajang, Blitar, wih lumayan jauh tuh. mana lupa lagi. Solo pernah. Solo, Diri, Malang. Berarti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Baratnya? Jawa Barat Serang, Serang, Depok ya. Bandung. Lumayan Bandung. banyak juga berarti ya. Masa itu. Iya, kita kan jadi kita pengen mereview nih teman-teman. Ini bisnis sudah lama banget nih yang mendapatkan banyak atensi sebenarnya, makanya ini jadi perdana nih. Ada banyak permintaan dari teman-teman. Ya, GC gitu. Bisa dulu. Alhamdulillah. Ya kalau neces. Bos, semua kena neces bos. Ini ada Pak Pembina. Ini pembinanya Eces ini. Dan yang paling berkesan
ada nggak menurut kalian masing-masing manggung di mana dan menceritakan? Bukan manggung sih kalau yang berkesan buat gua. Apa ya? Bukan pas manggungnya ya. Pas tur ke Jawa itu. Boleh ceritain nggak? Apa ya, jadi zaman itu tahun berapa tuh? 2011 ya? 2011 tuh zaman-zaman, waduh kereta udah kayak kandang ayam, serius gua kasih tau ya. Kereta ya? Ya kereta gua dulu, karena jalurnya ke Lumajang dulu nih, hari sekarang misalnya ke Lumajang, 2 hari berikutnya baru ke Balian ya. Iya. Itu gua harus naik kereta karena gua harus ke Jawa Timur dulu. Tidur di stasiun. Tidur di stasiun, gua ketinggalan kereta kok. Serius? Gua ketinggalan kereta. Sehari gua ketinggalan. Banyuwangi dan Di di stasiun tiket. Banyuwangi. Dan bertiket? Salah tanggal. Bukan salah tanggal lagi, salah jam. Salah jam? Salah jam, jadi kereta terakhir itu yang ke arah Malang, kalau nggak salah ya jam 5 sore. Nah, kita tuh nyampe ke situ jam 6 sore. Waduh. Ada lagi besokannya siang ya. Iya. Gua nginep di stasiun sehari sama anak. Tapi dapat tiket untungnya. Dapat ya. Tapi nggak dapat tempat duduk. Nggak ada tempat duduk karena kereta tuh dulu pada ada orang yang bawa ayam, bawa kereta dulu kan Texas ya, mau rokok bisa, di WC ada tidur, mau kencing nggak bisa, kayak gitu parah. Itu paling berkesan kalau gue. Memang bawa gitar coba lu bayangin, gitar bass, gitar. Iya. Berarti cuma lu doang yang ketinggalan itu. Ketinggalan. Yang lainnya berarti Enggak ada semuanya ketinggalan. Parah sih itu, tidur di stasiun udah. tapi itu acara tetap bisa jalan atau Jalan. Udah jalan ya? perjalanan pulangnya. Oh, jadi kisah yang unik nih pas lagi mau tour ya. Ya betul. Kalau pas manggungnya kira-kira ada nggak performance yang nggak bisa dilupain gitu? Kalau pas manggung sih kalau gua pribadi ya, Ya. itu waktu main di Dejavu. Dejavu. Acara Tribut Publik. Oh iya. Iya. Pemilihan kita itu Ya. Itu tahun berapa kalau boleh tahu itu? antara 2009 atau 2010. Itu kita main sebelum pasca misalnya jam 15. Itu kita bawain lagu Clean Request Abandon. Iya. Baru pas masuk intro, terus udah naik ke panggung, itu berasa udah mau mati. Mati kenapa? Orang semua di panggung. Javu itu kan Oh iya, memang Dejavu ya. Di stage-nya, Iya, semua iya. di stage semua itu. Itu gua pengen ngapa-ngapain, pas selesai manggung gua udah ngapa-ngapain. Itu doang sih yang bikin makin mau mati. Itu tahun berapa ya? 2009. 2009 ya? Lu juga main nggak salah. Lupa gua. Nggak, tapi memang Buat naik motor waktu itu. iya, memang kita akui di Jawa itu ya Iya. semacam wadah tempat untuk semua band-band niche ya. Jabodetabek itu banyak banget. Kalau legend lah, pokoknya anak gigs nggak ada yang nggak pernah di Javu dulu. Dan memang orang respect, nggak punya alat aja dipinjemin. Betul. Gua akui memang di Javu sekarang udah nggak ada lagi ya. Coba minum nggak? Ya silakan minum. Nih, Udah. Kita tuh komen di Javu pertama kali 2008 ya. Itu Masih SMA. Itu 2008. masih sekolah. Masih sekolah 2008. Itu main jam 11 siang. Yang nonton angin doang. Pertanyaan doang. Jam 11 siang. Pertama kali justru Pertama. mas Benny Gigs di Javu. itu acaranya siapa? Ingat gak? Anak-anaknya Lupa lah pokoknya itu lah. Bukan atribut beli nggak? ya? Bukan. Bukan ya. Kalau ribut beli kita kan malam. Dan di saat itu kalian manggung udah bawain lagu sendiri atau ada bawain? Udah. Udah bawain lagu sendiri ya? Kan memang covernya satu, beli sama dua lagu sendiri. Udah lagu sendiri ya? Jam 11 siang? Iya. Kalau yang beli, dan kalau yang pertama kali tuh Pertama kali? 11 siang main. Siang. Terakhir masuk itu. Alhamdulillah. Angin. Angin doang lewat yang nonton. Memang kalau gigs kan apok itu kalau jam 11 tuh. Mulai rame tuh jam 3 sampai jam ini. Kalau band nggak pernah ngerasain begitu, bukan anak band. Iya. Nggak keren kalau belum nonton di Javu siang-siang nggak keren. Nah, berarti sampai jadi bagus itu menghargai sebuah proses ya. Wah harus. Nah, itu. Kalau gue berkesan yang di Blitar, Apa tuh yang namanya? yang di rumah. Wah itu gokil sih yang di Blitar. Jadi kita gimana tuh? Percaya nggak? Bang. Ya konsepnya itu kita kan nggak tahu ya pas kita main di Blitar itu ternyata konsepnya itu kayak rumah orang. Rumah orang. Dan Bukan home ya. gigs gitu. Home gigs. Panitia juga kalau misalnya ada polisi dibilangnya ini acara ulang tahun. Oh iya iya. Iya. Terus di belakang polisi kalau ada apa rame-rame. Ini temen ulang tahun pak, gini aman. Oke. Gue lagi main ya main pas orang itu dibanting-banting. Wah itu parah. Tembok, bang sampai bengong gila ini. Tapi mereka nggak ada yang berantem. Oh, Berdiri diangkat lagi, posing lagi.
Memang sih gua akuin ya penonton zaman dulu tuh beda sama sekarang ya. Oh, beda Kalau banget. zaman dulu tuh pogo-pogo gitu kan, Iya. kalau ada yang ribut, Nggak ada yang biasa ribut. gitu kan. Kalau sekarang tuh yang muda tuh apa Capoeira Randalawe ya? Iya. Sekarang tuh Capoeira Randalawe begini gitu kan. Gua nggak tahu ya. Gua sekarang ngerasa bahwa band performance itu supaya menjadi backsound orang buat nari-nari Randalawe gitu kan. Acara siapa sih susah ya? Lita Segap. Lita Segap. Nah, Nah itu pas lagi lu tur itu sebenarnya konsepnya memang lu udah calling orang atau memang gimana sih untuk Itu pas tuh soalnya pas lu sekali tuh yang pindah ke desa Bali, ke Lumajang, ke Blitar, ke Malang itu satu jalur. satu jalur itu bentuk kesepakatannya gimana nih pas peracara? Pas per acara gimana nih kalau dulu ya? aja. Waktu tur kemarin sih kita memang berdua sama teman kita namanya Butterfly Effect. Butterfly Sama Effect. Kenny. Ya, kita juga berterima kasih dengan sama dia karena beberapa relasi dari itu juga semuanya. Oh berarti yang banyak berperan Kenny Butterfly Effect ya, dia ngatur gimana gimana. Jadi dia yang semua yang mau take teman-temannya. Terus kita tuh ya alhamdulillah sih walaupun akhirnya kuliah saya berantakan. Bukan lu doang, semuanya Itu berantakan. bayangin aja tuh lagi kuliah. Serius. Ya kan kalau band kita kan kalau tour seminggu full gitu kan. Kita enggak seminggu ke kota pulang. Minggu depan berangkat lagi ke kota pulang. Itu kalau dihitung-hitung ada kali 4 bulan ya. 3 bulan. Banyak. 3 bulan itu Total berapa lama tuh tadi? Tur. Lupa. Lupa juga. Oh, kurang lebih sebulan 2 bulan ya. 2 bulan kayak gitu ya. Gua semuanya enggak masuk. Dan gue mau tau dong selama lu tur Jawa Bali ya, pengeluaran ada sponsor atau emang dari diri sendiri? Ada yang dari duit sendiri, ada yang dari sponsor karena kan di situ notabene tuh kita promo album. Promo album. Karena emang buat promo pasti ada budget tuh. Iya. Jadi alhamdulillah sih panitia kono juga support. Jadi Akomodasi makan akomodasi, makan, tempat kita nginep, makan, disiapin sama panitia. Sampai pas gua ke Bali pun dianterin sama yang orang Lumajang ya. Iya. Siapa yang namanya Hanif? Siapa? Lu kan di rumah. Pak saya itu namanya. Terus enggak tahu. Dianterin sama dia sampai nyebrang ke Gilimanuk, dianterin sama dia itu. Makanya emang skin indie tuh emang luar biasa sih kalau gue bilang kekerabatannya atau kentalnya. Memang gua akuin sih memang skin indie. Kalau zaman dulu kan cuma sosial media, MySpace ya. MySpace betul. Dulu tuh kalau teman-teman ini pasti tahu lah MySpace gunanya seperti apa kan. Dan kita belum lihat, ya mungkin video klip ya orang-orang yang khusus doang yang punya kan. Jadi cuma dengar dari karyanya doang. Muka siapa sih gitu kan kalau musik-musik indie kan. Dan pertanyaan nih yang banyak banget ditunggu dari para teman-teman khususnya Tangerang Popang. Selama kalian berkarir nih, selama ini kan kosong. Ya, Faktornya apa tuh? faktorku Faktor umur. nggak juga sih. Waktu. Bukan apa yang sangat gue sayangkan sih dulu gini ya. Ketika gigs lagi udah mulai turun. Karena di Tangerang dulu tahun 2013 ya, 2013 ke 2014 itu buat izin susah, gue ngakuin itu. Buat tempat gigs ya, Iya. tempat gigs. Dulu kalau gue yang bilang buat gigs enak tuh di The First Serpong. Oke, buat teman-teman The First tuh di Serpong ya. Serpong, betul. Itu ditutup, izin udah nggak boleh. Dan KNPI pun per mulai tahun berapa bro, tutup juga. Jadi wadah buat anak-anak Tangerang kita yang skin indie ini tuh kayaknya agak susah gitu sama. Gua nggak nyalain pemerintah juga ya, program yang Sekarang ya kan ada orang pemerintahan yang enak lah ngomongnya. Pembina. Iya, ada kata pembina. Lama nih. Karena dari situ tempat gigs udah mulai menurun di Tangerang dan Jakarta pun ya yang di Japu pun ditutup. Pada masa 2015 kayaknya gigs sih banyak yang ditutup. Kita ke gedung manapun nggak ada. Jadi mungkin kita juga udah mulai kerja ya karena umur kan. Kita nggak mungkin juga ngeband terus gini-gini kan, pasti karena udah berkeluarga kerja akhirnya kita. Jadi dari situ sih yang gue sayangin sih pas gigs mulai turun. Tempat gigs ya wadahnya berarti betul, ya. wadahnya ini kita susah. Kayak gitu. Ada dulu gue mahal, lu tau sendiri. Iya. Mahal banget dulu ya. Naik Naik terus. Dulu juga kita zaman-zaman belum kerja, belum apa kan
panitia yang bikin acara itu juga kasihan, dia punya otak harus mikir gitu di otaknya. Ini gimana ya berbentuk tempat, sound, belum artis, tiketingnya berapa, kan itu dari situ izin, polisi. Berarti kan kalau tadi jawaban Boni kan dari sudut pandang pembuat acara ya. Betul. Nah kalau dari sisi Juice Confucius sendiri nih, ini kan ngomong hilang nih. Nah apakah memang udah di sini di sebuah nama aja, nanti karena apakah pengen hati kecil nih dari hati kecil masing-masing, gue pengen deh, cuma mungkin komitmennya udah dikendurin gitu kan, tetap berkarya, cuma mungkin masalah waktunya agak kendur gitu. Gimana kira-kira gitu? Kalau dari gua nih ya, jujur sebenarnya kalau sih ada ini sih gua dari kecil itu gua pengen nyelesain nih full album gua, yang full album yang ketiga, full album karena tuh materinya setengah dulu udah di tag, kita udah tracking, setengah tuh udah beres, yang di track tuh udah ada 5 lagu apa 5 lagu ya, itu udah proses tracking, sisanya nih sebenarnya gue pengen nyelesain gitu, jadi satu udah dipublish, jadi gue tuh kayaknya ngerasa JC sih kayaknya emang harus dikeluarin nih yang full album ini karena belum keluar gitu, kemarin karena pas JC dari situ udah vakum, sayang sih terbengkalai. Dari 2013 itu ada perbedaan nggak antara album sebelumnya nih? Oh, perbedaan jauh. Karena pendewasaan musik kali ya, pendewasaan musik lebih matang sih dia musik. Kalau dari segi musik gua akuin dia lebih matang daripada EP yang kedua. Bahkan yang pertama ya jauh kalau gua bilang. Punk rocknya tuh lebih kental. Ciri khasnya di situ gua ada satu lagu blues, ada lagi lagu gua pakai rhythm apa sih musik Meksiko ya, itu gua masukin serius. Terus konsep ya. Ada pure punk rock ya, punk rock. Nah, dulu pengen banget nih, Jisi sempat kehilangan sosok vokalis, ya kan? Pada saat itu lu masih ingat nggak? Apakah mempengaruhi performance dalam pembuatan lagu Jisi? Oh enggak, kalau buat performance alhamdulillah nggak mempengaruhi. Karena jujur aja nih ya, karena Ani tau gua itu 90% ya, 90% musik yang bikin gua jujur aja. Itu gua semua tuh yang turun sampai tracking, ada yang bahasa sulit apa gua turun loh. Tapi kelemahan gua sampai kan mau ngisi aku ya. Kalau tracking tuh EP kedua September 12 kalau lu tahu gua doang sendiri. Gua doang yang bikin bassnya, tulisnya dia mah di Jones ngopi tiduran merokok udah lu mau beres gua gitu aja kamu. Enggak, tapi itulah di DC gua saling melengkapi gue di musik gue bikin ya alhamdulillah ya karena terinspirasi dulu. Kelemahan gue nggak bisa bikin lirik. Jujur gue nggak bisa bikin lirik ini si Hani, Tito, ditambahin Reja kayak gitu. Ini pas transisi Boti keluar. Nah buat semenjak Boti keluar ini gue ngeluarin buat EP yang ketiga ini ditambah musik Meksiko, blues apa. Oh itu berarti yang ketiga ini pasca Boti keluar udah gue nyanyi. Itu bertiga kan gue tadi. Yang bertiga nih. Terus kemarin yang gue lihat kan kemarin sempat perform di kafe salah satu di Karawaci kan. Oh itu Boti ngisi kan. Nah itu ceritanya gimana dia bisa gabung lagi nih Boti ini? Reuni lagi ya. Ini kalau orang yang bisa hadir dia di sini ada. Nah itu. Makanya alasannya itu gimana? Apakah memang kurang sosok ini butuh Boti nih ajak lagi atau gimana gitu? Ya karena emang JC dari awalnya kurang klop sih kalau gue bilang tuh JC bertiga juga. Kalau dari awal kita memang nggak ada komitmen harus ini personilnya ini. Ya kita mesti bebas aja. Nggak ada batasan ini. Masa ini kita tolak nggak lah masih teman. Gue merasa kentang aja ketika Boti dari awal dia juga yang ngebangun. Dia ngebangun bareng-bareng. Boti pun merasa kayak teman-teman. Orang nih kurang aja. Oke. Apa namanya? Tambahin ya, Oke siap. Selepas cabut-cabuti, Boti juga kalau sama gitu aja. Dia gitu. Support kita. Masih support ya? Support kita. Buat masalah lagu, masalah panggung, masalah input. Oke, berarti memang ya dasarnya memang di luar band pun kan udah bangun chemistry kan. Cuma karena mungkin ini berkarya, ya mungkin ada satu hal problem atau gimana itu hal yang sangat wajar kan. Dan gue pengen nanya nih soal video klip. Kalian sudah pernah berkarya kan?
video klip Bopung. Mungkin teman-teman yang belum nonton dulu. Dan itu masih ada kalau nggak salah tuh video klipnya Bopung kan. Itu konsepnya seperti apa itu? Nggak ada konsep. Nggak ada konsep. Salah-salah dong bikin Posisinya di rumah ada kamera, ada tripod. Jadilah udah. Cuma kita berempat doang itu ada Harry. Gue nyapu aja gitu. Nggak ada konsep, sumpah. Kita lagi ngetes kamera ya. Ngetes lensa. Oke. Keluarin alat yuk, bikin video-video. Semua itu harus Gue nyapu, habis hujan. Kalau dari isi lagunya udah tahu pesannya apa sih? Bopung itu apa punya pengalaman pribadi yang unik nih? Putih, lirik putih. Iya, kayak dia Buat aja nih, nanti nih. Pokoknya Soalnya itu buat ceng-cengan anak muda pada zamannya itu kan. dari awal sih kita nunggu lagu tuh nggak pernah dipaksain harus begini, harus larinya ke sini, temanya begini, enggak. Ada gitar, dapat nada, masukin lagu, udah gua tektokan sama Boti aja kan, sama si Kito. Ini maksudnya apa nih? Nah, si Boti lagi keresahannya itu dia lagi bete. Boni kan dulu megang Asia Hidayah. Megang Asia Hidayah. Itu kalau misalnya SMS itu tuh Jadi itu jadi Bopung itu sebenarnya bukan niat ngecengin siapa-siapa. Ini cerminan kita semua. Rambut klimis warna kuning, SMS-nya naik turun. si Ajel masih warna-warna. Zaman alay kan. Iya. Gimana nih ya, itu buat jangan kita aja Si sebenarnya. Bot itu nggak demen ada SMS tuh disingkat-singkat. Si Bot itu S-nya kan ngerti lah. Satu rupiah satu ya. Iya, perjuangan Indonesia satu huruf ya. Kalau nggak aja angka 9 nggak. Kalau aja pakai J doang gitu. Udah. Bacanya pusing udah dibikin. Itu lagu. Oke lah, udah juga dari liriknya bocor. Nggak ada ngecengin siapa gitu enggak. Kita ya sedapatnya aja. Nggak pernah kita konsepin temain mesti kayak gimana. Enggak. Lagi itu kita lihat kayak si Boni, si Jablu, si Reja, gua atau apa kita aja lah. Kalau sudah itu buat satgas dari diri kalian sendiri ya. Berkaitan ini apa? Lagu perlawanan itu yang masa tersindir. Justru malah pada ketawa ya dengan lagu Bopung ya. Karena jokes itu menurut gua jokes. Pokoknya gue masih pakai Asia, yang BB tuh si Adian doang. Masih hurufnya gede kecil, pakai angka 9. Kayak lu aja lempar tanah ya lu buat terus. Dan kalau menurut kalian nih, lagu yang merepresentasikan musical banget itu apa? Yang ketiga ya. Menurut pribadi, judul lagu deh, dari judul lagu yang merepresentasikan Just Confused. Ada nggak kira-kira? Tapi kemarin, kalau menurut gua pribadi untuk Just Confused yang benar-benar Just Confused kan di album EP ketiga ya. Di ketiga. Memang keluar sih. Itu benar-benar Just Confused banget sih. Dari SMA kita udah dengarnya influence-nya itu aja. Jadi kita pas keluar aja kok kayak enak kan musik gitu kan. Oke. Lebih ngebut lah, lebih apa gitu. Dapat lah kalau Kira-kira musik mau bilang. Kalau yang kemarin di pertama yang kedua, aku bilang ya eksplorasi. Si nyari jati diri lah. Oh, berarti selama 2 EP ini jadi diri ya. Oke, dan Reja ada ini? Amin lah gitu lah. Nah, kira-kira apa nih selesai untuk album ketiganya? Udah ada rencana belum planning? Masih kepasin waktu ya. Ngepasin waktu. Karena gue jarang ketemu ini jujur aja sama. Kalau dilihat dari kesibukan kalian kira-kira kapan? Kalau gua targetnya sebelum Boni nikah. Sebelum Boni menikah? Iya. Kemungkinan serius. Serius, sehat. Di depan sudah. Bilang dekat ke Boni belum nikah udah. Saya doang masih bijak ini. Saya doang masih bijak. Kapan dibuat? Gimana ya? Promo di YouTube. Kalau gue sih sendiri gue ngerasakan pas banyak dari teman-teman kayak si Jabir lah, teman-teman yang lainnya kayak ngingetin mana nih karya lagi. Kita sih nggak ngerasa ketekan atau kayak gimana, tapi kalau gue ngerasa gue megang mentahan, tapi belum bersih lah, belum finishing nih lagu masih apa sih gue namanya mentahan banget ya. Gue ngerasa sih masih sendiri sih buat koreksi maksudnya.
konsepnya menurut gue sih bagus. Nah, Oke. gue sayang banget nggak dilanjut. Walaupun kita sih nggak ngejar manggungnya sih, gue pengen karir. Jadi nih yang penting nih. Punya karya, nah udah gitu aja. Harus selesai udah. Nggak tujuannya kok manggung lagi atau apa enggak sih, belum kepikiran. Berarti plan kalian ke depan tuh EP ketiga ya? Yang ketiga. Album lah, Album. Oh, album ya, album ketiga. Berarti itu berapa lagu yang bakal mau disiapin ke teman-teman? Yang udah ada 6. Yang lain Rencana? udah. Rencana? Berarti yang sudah 6, rencana mau berapa? Sudah 7 lagi. lagi loh. 7 lagi. Sedapatnya, oke. Dan juga kira-kira pesan buat teman-teman di luar sana apa? Ada nggak? Bisa berurusan Sama-sama. Ini yang terakhir ini. Pesan Yang saya mah, terakhir. pesan saya mah jangan cuma sholat, udah gitu aja. Oke, ya, masalah. Waduh, pesan-pesan juga. Iya. Bingung saya. Mau mati. Kalau ngomongin pesan buat band, lu aja band vakum. Ya kan? Ya paling tetap semangat aja lah buat teman-teman Tangerang, khususnya teman-teman Tangerang Kopang. Mungkin sekarang ya memang generasi kalian yang buat hidupin ini di Tangerang. Oke, berarti berharap ke generasi ya. Nggak harus Harus. ya. Bawa nama Tangerang lah. Ya kan sekarang Bapak Heru Maulana Riwat sudah menjadi pelopor Tangerang Kopang dari sekarang nih. Kakak pembina. Ya, setelah dulu Bapak yang masih kurus itu ikut-ikutan, ya kan? Endrok sono, endrok sini. Akhirnya sekarang dia punya power terus dibangkan sama Bapak Heru. Semua buat Heru. Pesannya kira-kira ada ini? Apa ya? Pesannya Bon. Asal-asal juga nggak masalah. Pesannya. Masalah, misalnya. Iya, ya mungkin ya khususnya buat kaum milenial yang untuk indie kan. Iya, terus berkarya aja sih. Berkarya ya. Berkarya. Nggak usah peduli orang bilang jelek hasil karyanya, jangan peduli, tetap berkarya aja. Berarti mau genre apa? Senang. Berkarya ya. Senyaman kalian main aja. Kalian bawa mau berapa lagu terserah kalian. Jangan dengerin apa kata orang, lagunya jelek, lagunya kejutan atau kayak apa kayak gimana, jangan usah didengerin. Oke, berarti semua sudah disampaikan pesan-pesannya buat teman-teman Tangerang Kopang. Jadi kesimpulannya dari hasil wawancara ini, walaupun kita mungkin bandel, tetap berkarya, dan walaupun dengan kondisi apapun, tetap berkarya dan berharap regenerasi selanjutnya. Dan episode Kopang Perdana kali ini kita akhiri dan kita sampai bertemu lagi di episode Kopang berikutnya. Bye.